Nah, tahun Baru Saka 1944 ini juga bertepatan dengan pencanangan tahun toleransi 2022. Nah, Om Swastiastu, Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Terima kasih pemirsa Hindu Channel selalu menyaksikan informasi, video-video yang menarik, video-video berkaitan tentang pemberian inspirasi atau informasi tentang keagamaan. Pada hari ini Hindu Channel telah berhasil mengundang tokoh Bali terkenal, bijaksana, selalu bekerja. Siapakah beliau? Beliau adalah Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, sekaligus PLT Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Komang Sri Marheni. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Di. Gimana kabarnya, Ibu? Sehat-sehat, Sehat, Astungkare. Pemirsa Hindu Channel, hari ini kita akan membahas tentang perayaan Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944, di mana tentu saja pembahasan ini akan menarik karena kita bahas langsung dengan Ibu Komang Sri Marheni dari Bali. Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Suci Nyepi. Nah, pelaksanaannya itu nanti bagaimana, Bu? Iya, sebentar lagi sih seperti yang Niko katakan, kita akan melaksanakan pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Ya, pelaksanaannya mulai ya dari Melasti, Tawur, kan itu rangkaiannya ya. Namun kita ketahui bersama sudah 3 kali ya di masa pandemi ini kita melaksanakan Hari Raya Nyepi. Yang mana pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan selama masa pandemi ini itu sangat terbatas sekali, tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kali ini kita laksanakan masih di tengah-tengah pandemi, ya, di tengah-tengah masa pandemi ini. Jadi Ibu rasa pelaksanaannya itu tentu harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi sekarang ini, yaitu ya tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya, dengan tanpa mengurangi esensi dari perayaan Hari Suci Nyepi itu sendiri. Nah, kalau dalam perayaan Hari Raya Nyepi ini, pelaksanaan Nyepi dan Tawurnya ini akan seperti apa, Bu? Ya tetap saja. Tetap aja protokol kesehatan. Harus protokol kesehatan harus menyesuaikan dengan kondisi itu, baik itu melaksanakan melastinya, tawurnya, termasuk juga pengerupukan itu disesuaikan dan diatur oleh wilayah, kalau yang di Bali oleh desa adat masing-masing. Nah, mengingat juga ledakan dari kasus Omikron ini yang cukup tinggi saat ini, jadi ya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan itu sendiri dan tetap pelaksanaan Nyepi bisa dilaksanakan. Nah, pemirsa Hindu Channel, pelaksanaan Nyepi tetap bisa dilaksanakan, tetap akan dilaksanakan. Namun seperti yang disampaikan oleh Ibu Komang Sri Marheni bahwa tetap utamakan prokes, protokol kesehatan. Nah, pelaksanaan Nyepinya ini, Bu, kali ini tuh bagaimana? Apakah ada yang berbeda nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kata Ibu tadi kan sudah 3 kali kita di masa pandemi ini, Bu. Bagaimana, Bu? Kalau berbedanya itu ya kalau sekarang ada keterbatasan, kalau dulu kan melaksanakan Tawur itu boleh salaman. Ya, bersalaman boleh kan, dengan kapasitas yang banyak ya, umat boleh berkumpul yang banyak saat Tawur. Namun ya sekarang yang tidak berbedanya ya catur berate penyepiannya, ya tetap aja kita juga melaksanakan catur berate penyepian, yaitu misalnya amati geni, amati karya itu kan masih tetap ya, khususnya yang di Bali nih ya. Terus ada amati lelungan, amati lelanguan itu tetap dilaksanakan ya. Dan bila dipadankan dengan perkembangan zaman gitu ya, maka kalau
kalau sekarang di zaman sekarang ya kan ada data seluler ya, sampai itu pun juga dimatikan, dan penggunaan handphone pun ya itu akan dibatasi. Dibatasin, tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan memang belum ada kan, belum ada TV masih bisa hidup, tapi sekarang udah mulai pelaksanaan catur berata penyepian itu betul-betul umat bisa mengimplementasikan dan memaknai catur berata penyepian itu, dan umat harus sadar untuk melakukan catur berata penyepian itu. Nah, hal ini adalah merupakan sebuah upaya untuk kita sama-sama turut menjaga kesucian dari pelaksanaan nyepi itu sendiri. Sebagai Kakanwil Bali, kemudian sebagai PLT Dirjen Bima Sindu, bagaimana Ibu memaknai perayaan Hari Raya Nyepi ini, Bu? Apa arti dari perayaan Hari Raya Nyepi ini menurut Ibu? Ya, kalau Ibu sendiri memaknai Hari Raya Nyepi ini adalah sebagai sebuah kesempatan bagi seluruh alam semesta, termasuk juga kita manusia, untuk tenang sejenak, yaitu alam juga diperkenankan untuk terbebas dari kebisingan, dari kegaduhan yang tentunya ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Dan juga manusia pun memperoleh kesempatan untuk hening dari hingar-bingar kehidupannya ya, sehingga bisa melakukan introspeksi diri sebelum melangkah lagi di tahun baru, tahun Saka 1944, dan selanjutnya kan kita akan menginjak tahun Saka yang berikutnya 1945. Nah, ini kita yang harus menjaganya. Jadi bisa kita bayangkan contoh sehari-hari saja untuk alam semesta ini betapa sibuknya, betapa padatnya aktivitas manusia yang juga sangat berpengaruh sekali akan kebersihan lingkungan itu sendiri. Nah, inilah yang mungkin perlu kita jaga melalui kesadaran kita masing-masing. Jadi melalui perayaan Hari Raya Nyepi sangat membantu juga kan, karena kalau di Bali satu hari satu malam itu tidak ada aktivitas apapun. Sampai kita juga disarankan untuk monobrate kan ya, dengan sesama di keluarga itu aja kita berusaha juga bagaimana kita mawas diri, mengendalikan diri kita bersama-sama, mengajarkan anak-anak itu untuk melatih diri melaksanakan catur berata penyepian itu juga. Bukan mengumpulkan atau menyiapkan makanan yang banyak, kan biasanya seperti itu. Tapi kita berusaha untuk menahan diri saat itu. Bolehlah main ke Bali gitu, boleh, Bu? Boleh ya, Bu? Ya, aduh. Saya akan main ke Bali setelah pelaksanaan perayaan Hari Raya Nyepi, karena biar bisa jalan-jalan. Biar bisa jalan-jalan. Karena setelah perayaan Hari Raya Nyepi ini Bali akan terlihat netral gitu kan, karena bukan netral lagi, bersih gitu kan. Karena kan sudah melakukan catur berata penyepian, di mana seperti yang Ibu sampaikan kesehariannya sibuk padat gitu kan. Ya, banyak aktivitas dari umat Hindu gitu kan. Nah, Ibu, harapannya apa nih untuk perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944? Apa harapannya, Ibu? Harapan Ibu ringan saja. Ya. Jadi alam, manusia, dan khususnya virus corona itu bisa berdamai. Ya, kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan tidak penuh kekhawatiran, rasa takut. Seperti apalagi sekarang ini Omikron itu menyebarnya sangat cepat, sangat cepat. Nah, jadi kita bisa bernafas dengan bebas dan bisa memperlihatkan wajah cantik, wajah ganteng-ganteng kita. Karena sekarang ini kan kita ditutupin dengan masker. Jadi kan tidak kelihatan cantiknya, nggak kelihatan, gantengnya juga tidak kelihatan. Jadi tidak seperti dulu kita bebas ya.
Namun kita sekarang sangat menjaga sekali diri kita masing-masing, menjaga diri kita, sama juga kita menjaga lingkungan kita, menjaga sesama saudara-saudara kita kan, untuk sama-sama biar sama-sama sehat kan, seperti itu. Jadi terlebih sekarang ini masyarakat sudah menerima vaksin kan, kita sudah sama-sama divaksin, bahkan sudah ada yang sampai dengan vaksin yang ketiga yaitu vaksin booster. Anak-anak pun juga sudah divaksin kan. Jadi itu akan membuat aktivitas akan normal. Mudah-mudahan melalui kesadaran dari kita bersama untuk memvaksin diri, kita juga bisa terhindar ya. Paling tidak kita bersama-sama bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, dan kita bisa dihindarkan dari virus corona itu sendiri. Nah, ini juga karena kita kan tidak tahu ya, apakah sampai kapan virus corona ini kan kita juga tidak tahu, tapi tetap kita menjaga kesehatan kita dan dari ancaman virus corona ini, terutama pada saat kita bersosialisasi di luar kan, tetap jaga kesehatan kita, jaga protokol kesehatan kita dengan ketat, paling tidak pakai masker lah, sadar pakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan sanitizer, mungkin itu saja. Dan karena jika kita tidak bersama-sama untuk menjaga, karena ini juga nanti sekolah tetap akan tutup kan, jadi tidak bisa aktivitas tatap muka lagi. Kemarin kan sudah dibuka tatap muka sebentar, namun karena ini lagi kasusnya naik lagi, akhirnya sekolah pun ditutup. Dan ini juga kalau nanti tetap akan berjalan seperti ini, sektor perekonomian masyarakat juga pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kita kan ingin perekonomian pulih kembali. Nah, ini sudah mulai, perekonomian sudah mulai pulih, sudah mulai membaik. Mari kita jaga bersama-sama kan, seperti itu. Nah, tahun baru Saka 1944 ini juga bertepatan dengan pencanangan tahun toleransi 2022. Nah, sebagai tahun toleransi ini, mari kita bersama-sama menguatkan moderasi beragama. Semoga semangat toleransi beragama itu bisa benar-benar kita implementasikan, dan tidak untuk anak muda saja, tidak juga untuk kita yang tertentu saja atau orang-orang tua saja, tetapi untuk kita semua, untuk agar kita benar-benar bisa bersama-sama ya menjaga keharmonisan dan kerukunan umat itu sendiri. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir ke Hindu Channel untuk memberikan pengetahuan baru, menambah pengetahuan kepada pemirsa Hindu Channel. Dan selamat Hari Raya Nyepi Ibu, Tahun Baru Saka 1944. Rahayu, Rahayu, suksema, Dek Niko, dan selamat merayakan Hari Raya Nyepi juga. Ibu. Terima kasih pemirsa Hindu Channel sudah mengikuti perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Ibu Komang Sri Marheni, Kakanwil Bali, sekaligus PLT Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan jangan lupa pemirsa Hindu Channel tetap menjaga protokol kesehatan dalam melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam kegiatan apapun dan damai selalu. Dukung selalu Hindu Channel dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe. Kami tutup bersama dengan Ibu Komang Sri Marheni dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksema Ibu. Sama-sama.